Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ibu-ibu sebelumnya anaknya supaya dipegang ya, supaya khusyuk, jangan lari-lari. Anak-anak, maksudnya gini, satu majelis disebut sukses itu apabila jamaahnya berubah. Berubah itu maksudnya pulang dari sini ada yang harus dikerjakan. Ngaji nggak ada yang dikerjakan nggak bakal berubah loh. Ya. Nah makanya ada satu sebelum kita mulai, saya di sini judulnya kalau nggak salah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bapak Ibu sekarang pengajian, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sodakoh, pengen kemana tuh? Hah? Surga mah kejauhan. Tanah kusir dulu ya. Nah kita lagi on the way ini semua nih. Pasti semua pengen ke surga. Saya tanya dulu, yang bikin masuk surga itu ibadah kita apa rahmat Allah? Rahmat Allah. Ya. Makanya Allah itu begitu adil loh. Secara kasar hari-hari kita lihat. Di Quran kan disebutkan arba'ina sana, umur 40 tuh mulai expired age. Ya, yang bacanya udah mulai begini, nah itu ya. Nah, itu dimudahkan ketemu malaikat rahmat. Enggak pakai wecker, dia pasti enggak pakai alarm, pasti bangun sebelum azan subuh dia. Karena malaikatnya datang, waminal lagi pada sepertiga malam terakhir. Makin senior, makin enggak bisa tidur jam segitu. Nah, sekarang kita lihat untuk meraih rahmat Allah, tapi ayat yang secara eksplisit menyebutkan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah itu cuma satu ayatnya, ada di Az-Zumar surat 39 ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu di sini sudah merasa dapat rahmat Allah belum? Sudah. Ada tanda-tandanya kita orang dapat rahmat Allah tuh, ya. Lihat di surah Ali Imran surat ketiga. Ada tanda-tandanya. Surat ketiga ayat ke-159. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatillah lintallah walau kunta fadlan ghalidha qalbi lam fadhu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amr fa idza asamna fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarnya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan ciri-ciri orang dapat rahmat. Berkat rahmat Allah, engkau Muhammad menjadi berhati lembut. Jadi orang dapat rahmat, mulai-mulai kelihatan berhati lembut. Gimana tuh? Udah belum Bapak?
Ibu, udah. Kalau sehari masih marah, mesti istiqomah, belum dapat rahmat itu. Ya, orang dapat rahmat itu jauh kemarahan, jauh. Ya. Nah, makanya kita lihat cara-caranya ada untuk dapat rahmat Allah itu. Ya, rahmat Allah itu bisa diambil, tapi kalau nggak dari manual booknya dikasih tahu, kita kan punya, kita kayak saya tadi rumah saya di Bintaro, kan jauh. Di sini kan belum tahu orang ya. Pakai apa? Pakai wis. Nyampe sini. Nah, kita mau ke tanah kusir nih, mau ke surga. Ada wisnya nggak? Ada. Apa wisnya kita? Quran. Pakai Quran beres semuanya. Subhanallah ya. Cuman ada masalah sedikit nih sekarang. Nggak sedikit sih, lumayan. Jadi Indonesia ini waktu saya bikin tesis ya, saya kan ini survei berdua kawan saya dari Aceh sampai Lombok 1 bulan. Survei untuk mengenal Allah ada di mana? Quran kan? Nah di kita banyak yang sholat tapi nggak kenal Allah. Sholat nggak kenal Allah itu gimana Pak? Salat, zakat, puasa, haji, KPK, Cipinang, ya tuh, bukan ini. Ini masalah ini orang ini pasti. Ya. Saya belum sekolah dulu ketemu 2 ayat baca, kebetulan itu ketemu ayatnya Robah. Nih, saya dulu tiap hari ya, maaf ya, tiap hari itu ke kota, ngapain dulu ke kota? Kota dari sini jauh aja, ke kota. Stadium, tau nggak stadium? Tahu? Kalian tahu stadium nggak? Apaan? Kalau nggak tahu berarti soleh semua di sini. Nah, Alexis tahu? Nah, itu kampus saya dulu tuh. Ya. Tiap malam di situ, ya Allah, ya. Nggak mati di situ. Nah, kemudian saya ketemu satu yang tadinya tiap hari, jadi weekend doang ke sana. Apa ketemu ayat apa? Surat 57 Al-Hadid ayat keempat. Udah sekolah baru lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal ardh. Ya'lamu yal'ul ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam angkasa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu di garis bawah itu kalimat terakhir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Tahu begini aja saya udah weekend doang pesan itu. Terus yang bikin berhenti apa? Yang bikin berhenti itu surat 79 An-Nazi'at ayat ke pertama sampai kedua. Bapak Ibu, kita dari sini nih, misalnya gini nih ya. Ini alam dunia nih, kita di sini. Kita pasti pindah ke sini nggak? Akhirat pasti ya. Yang pindahin siapa? Ada pegawainya. Ya. Ya. Nah, malaikat. Di sini disebutkan ayat pertama sama kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nasi'ati gharq wa nasitati nasqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Mau yang mana tuh? Hah? Semuanya mau yang lembut ya. Nah, kalau dia datang ke sini, yang datang yang mana tuh? Yang lembut bagi muka Quran ya. Ya. Kalau datang ke Alexis, mati digebukin hewan aja. Itu satu. Yang kedua, apa yang pertama kali diperiksa kalau kita mau masuk surga? Dalam badan mau masuk surga, apa yang pertama kali diperiksa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhassabu min yawmil qiyamati min ibadihi bi amalihi shalah."
Coba sekarang, kalau orang meninggal jam 10 malam belum sholat isya, yang mana datang tuh? Baik-baik loh. Ya, saya begitu dibilangin tafsirnya, ya Allah. Meninggal jam 2 siang belum sholat zuhur, yang mana datang tuh? Makanya kita nggak tahu cek outnya kapan itu kan? Ya, nah karena nggak tahu awal sholat. Nah waktu saya survei, kenapa nggak tahu? Oh kebiasaan kita lain. Bapak ibu kalau beli laptop, ya beli laptop, ada dapat manual booknya nggak? Mana dulu? Pakai dulu apa baca dulu? Hah? Pakai dulu, ya. Udah ngepul, kenapa nih? Nah, itu kan, ya. Udah repot, baru lihat Quran gimana? Ternyata saya survei 600 responden berdua teman saya. Teman saya dari kelompok yang galak, tahu nggak yang galak? Nggak boleh. Tapi saya udah lumayanan gitu, ya. Itu sama saya. Karena saya bilang kamu kalau belajar Islam itu A sampai Z, kalau jadi ustaz itu jangan A B C D E F G, berhenti tuh. Kalau udah berhenti keluarnya itu bingung mau jadi begitu kan ya, tahu semua kan. Ya. Nah kita mulai sekarang survei saya, ternyata 600 responden itu 94% kalau baca Quran yang saya temui ada 8 surat favorit 94%. Ibu yang suka baca Quran rajin. 8 surat itu Yasin, Kahfi, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk, Sajadah, Yusuf, Maryam, benar ya? Oh, itu surat favorit 94%. 92% baca Qurannya nggak pakai artinya, itu berarti nggak sampai visi Allah kan? Salat, nah ini lebih parah lagi, 98% lebih, ada 6 surat favorit. Al-Ikhlas, Falaq-Nas, Wal Asri, Inna Atoina, Kafirun. Benar? Dari tahun berapa itu sudah? Allah. Oh, aslahnya tidak ada. Makanya setan masuk tuh di kamera TV nanya ke saya, Ustaz itu katanya kalau habis sholat subuh baca Waqiah 3 kali utang-utang lunas, benar nggak? Utang-utang lunas, coba ente baca tuh lunas nggak gitu ya? Tuh. Masuk lagi ke ibu. Setan itu ngelus-ngelus apa ngecitak? Hah? Ngelus-ngelus. Ibu lagi hamil dibacain apa? Yusuf apa? Laki-laki Yusuf, perempuan Maryam. Saya soalnya kena Al-Quran itu baru saya. Mi, aku belajar Al-Fatihah tuh berapa? 41. 41. Saya baru belajar Al-Fatihah. Sholat saya 40 tahun baru sholat. Baik, untung nggak mati 39. Tapi saya tuh 43 sekolah, dikasih sesuatu sama Allah yang kita sekolah. Ini yang saya ingin berbagi, ya. Nah, jadi orang yang baca itu, dosen saya di sana waktu saya disuruh, ini harus diluruskan, ibu-ibu terutama. Kalau kami baca Yusuf, supaya apa? Supaya cakep. Coba sekarang kalau pakai logika ya, belum pakai dalil nih. Pakai logika, ibunya pesek hitam gitu ya, bapaknya pesek hitam, dibacain Yusuf jadi mancung putih, kira-kira mana nggak bapaknya? Itu kalau pakai logika. Kalau pakai dalil, nanti ibu baca di rumah 111 Yusuf, 98 ayat Maryam. Tidak ada satupun urusannya sama anak kita. Tidak ada satu kata, bukan satu ayat. Makanya sekarang gak apa-apa baca Yusuf aja boleh, tapi apa ganti niatnya? Kan dibilang gitu, kul inna sholati wa nusuki, terus lillah. Jadi sholatku ibadahku. Baca Quran ibadah bukan? Ibadahku udah buat Allah aja, jangan pakai anak kita. Nggak ada dari soalnya gitu. Nah kenapa? Satu, bertemu sama Allah tidak pakai hati. Nah makanya tadi disebutkan Rasulullah itu berbuat lembut karena izin dari Allah dengan rahmat Allah. Nih bedanya Rasul sama kita ya. Ayat yang tadi, Fabina rahmatillah minta lahu, dengan izin Allah Rasul menjadi lembut karena ditimpakan rahmat Allah. Ini asbabun nuzulnya. Ada perang Badar menurut Ibnu Abbas dalam kitab asbabun nuzul. Dapat apa namanya tawanan
dapat tawanan 18 orang. Disuruh musyawarah. Kan Rasul itu musyawarah, nanya ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ini gimana nih anaknya, gimana tawanan? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya, tapi minta tebusan. Terima, kan disuruh musyawarah. Nanya ke Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana nih? Bunuh. Kalau Umar bilang bunuh, yang bunuh disuruh keluarganya lagi di depan kita. Kalau enggak kita bunuh semua saja. Diambil sama Rasul, kemudian Rasul berazam. Faidah azamta, tawakkal ala Allah. Jadi setelah berazam dia bertawakal. Apa? Dikembalikan semuanya ke keluarganya, tidak diminta tebusan. Apa yang terjadi? Masuk Islam itu semua. Coba anak Rasul diikuti sama kita, ya Allah, ya subhanallah. Sekarang banyak yang galang tuh. Nah galang ini kenapa? Nanti kita lihat. Rahmat Allah dikasih. Allah punya sifat untuk orang mukmin, orang non mukmin. Jadi apa? Punya sifat apa tuh? Ar-Rahman. Rahman itu semua dikasih. Makanya rahmat Allah yang pertama datang kepada siapa? Surah Al-A'raf, surah 7 ayat ke 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Tuh disebutin nggak agamanya apa ini? Nggak. Terbukti sekarang. Bapak Ibu tahu nggak negara dengan sistem pemerintahan terislami di dunia siapa? Pernah? Negara terislami di dunia siapa nomor 1? New Zealand. Saya tahun kemarin misalnya New Zealand itu Islamnya 1% loh. 99%-nya kafir bahkan ateis. Tapi karena berbuat baik, jujur, dikasih. Sistemnya luar biasa loh. Saya ke sana, saya 2 kali pernah ke sana dulu masih jahiliyah 96. Kalau masih jahiliyah yang dicari apa? Diskotik adalah ya. Diskomunikasi gimana gitu kan ya? 2016 ke sana kemarin saya lihat subhanallah diundang sama warga di sana. Saya dakwah di 3 kota, Auckland, Wellington, sama Christchurch. 1% Islamnya pada berantem. Siapa tuh orang Indonesia tuh? Siapa yang berantem? NU masalah tuh. Kunut diributin ya. Akhirnya saya kumpulin semua. Saya bilang, salah betul, ada dalilnya. NU betul, ada dalilnya. Hizbut Tahrir betul, ada semua itu kan. Ya, cuman masalahnya sekarang lu kedua ini bukan ya. Nah ini jadi masalah. Nah sekarang bukti dari nomor 1 itu New Zealand. Saya di Auckland masuk ke supermarket paling gede. Sepupu saya udah 22 orang pindah ke sana. Kamu balik lagi sini. Enak di sana. Saya masuk belanja. Saya lihat ada 12 counter buat bayar, tapi nggak ada kasirnya. Kan bingung kita. Kasirnya mana nih? Nggak ada kasir di sini bayar begini gitu. Oh, saya lihat saudara gimana? Tetet, masukin, udah tetet, keluar, set, berapa bayar pakai kartu, pulang. Nggak ada orang. Kalau kartu digituin kira-kira di sini gimana? Habis nggak? Habis sehari. Allahu Akbar, subhanallah. Terus kaget lagi saya ke rumah sakit, ponakan saya lagi sakit, saya ke rumah sakit. Di kelas berapa dia? Ketawain, saya gak ada kelas di sini. Allahu Akbar. Perdana Menteri masuk, cleaning service masuk, sama. Gak ada kelas. Subhanallah, gak ada rider. Tuh, naik bus saya di sana, pengen tahu bentar kedua.
Baru naik ABG 2 berdiri, please sekarang duduk, baru maju busnya. Di sini nempel kaki bus katanya. Ini apa nih? Ada sesuatu nggak beres itu dia. Kemudian lagi Jumatan, saya kan masuk ke imigrasi Australia, New Zealand pakai begini, interogasi. Suruh pulang, tuh teman saya dengan polos yang 2 bulan sebelumnya datang pakai putih-putih. Ustaz bilang mau dakwah sana 8 jam diinterogasi, deportasi pulang. Kalau saya masuk ke sana pakai ini, jeans yang robek, pakai boots, jaket kulit, pakai topi, Harley Davidson, masuk mau ngapain holiday, beres sudah, keluar dari situ baru ganti baju. Ya Allah, di sana kalau kayak ibu-ibunya pada masuk kok gitu. Nah itu saya lihat terus Jumatan, Pak, punya las, sisa-sisa zaman jahiliyah kan mahal tuh las tuh kerja lagi tuh. Ya, Jumatan kira-kira nggak ada tempat apa namanya penitipan sepatu, nggak usah kali ya. Wah taruh di mana nih? Saya tanya ke sepupu saya, taruh di mana? Taruh di situ, nggak maling sini. Tapi saya tetap ragu-ragu, saya taruh, saya hilang. Dia lihat lumayan tuh, kalau hilang. Udah saya hilang aja. Tahu saya selesai Jumatan, gerakannya enggak. Ada maling. Terus tetangganya lagi di Wellington sebelahan gitu. Saya keluar pagi-pagi, saya mau jalan-jalan, dia keluar. Dia nanya keluar. Hai morning gitu. Dia taruh nih, saya keluar, masuk tetangga. Sama saya bilang, ada yang salah gitu ya. Oh jadi kita lihat, oh kenapa nomor 1 Kanada, nomor 1 New Zealand, nomor 2 Kanada, Arab Saudi nomor 27 tuh. Allah. Saya selidiki kenapa, ternyata satu UMR-nya, UMR di sana $14,5 New Zealand per jam. Saya hitung sebulan 24 juta. Harga lebih mahal 10% lah dari sini. 10-15%. Tapi 24 juta gaji apa di sini? Pengangguran selama ada report belum diterima, saya kurs 15 juta dapat sebulan. Selama ada laporan belum diterima kerja. Pantesan sepupu kita ya, di sini jadi GM udah di Astra. Pindah ke sana jadi kasir pom bensin kan malu itu. Itu ngapain kasir pom bensin? Di sini gajinya 28 juta. Di sana gajinya 44 juta kasir. Siapa yang nggak mau ke sana tuh? Yang masih muda 35 ke bawah bisa. 35 ke atas harus bawa uang 5 M bro. Sakit-sakitan selalu udah pasti. Yang 40 ya. Allah. Nah saya lihat negara di situ subhanallah. Bapak, makanya saudara-saudara saya 22 dan teman-teman saya di sana udah yuk lo pindah sini deh, bimbing kita. Saya bilang, gue kalau pindah ke sini Allah marah besar. Kenapa? Nggak ada setan di situ ya. Jakarta keluar udah setan semua. Allah. Nah, jadi rahmat Allah itu dengan berbuat baik. Berbuat baik itu ada di hati. Kenapa? Wa ma yu'minillah yang di qalbah. Berapa kali di Quran? Orang beriman diberikan petunjuk melalui hati. Coba kita tes sekarang. Bapak Ibu jawab pakai hati ya. Coba jawab. Baca Quran itu bagus malam Jumat, bulan Ramadan atau tiap hari? Sama jawabannya tiap hari. Masalahnya tiap hari begitu. Yang tiap hari kencang mobil. Sholat bagus awal waktu apa surah-surah? Ibu-ibu awal waktunya subuh doang apa 5-5-nya? 5-5-nya coba cek kemarin dari 5 subuh awal waktu nggak? Duhur udah diam karena jawab tuh ya. Kan macam-macam sholat duhur tuh pilihan ya. Ada yang jam 12, ada yang jam 1 ada nggak? Ada. Jam 2 ada. Jam 3 kurang 5 ada. Ada yang assalamualaikum Allah kalian ya. Apa surga banyak jangan takut. Surga itu berapa lapis? Sab'atun jannah 7 level surga. 7 itu bukan antara 6 dan 8 karena mufassir awal dulu. 7 itu unlimited.
banyak banget. Insya Allah kalau sholat mau bagian walaupun terakhir juga ya. Nah, cuma dibuktikan sekarang 7 itu banyak banget terbukti. Apapun Islam itu buat seluruh manusia loh. Bukan untuk orang Islam loh. Ya. Semua orang sepakat apapun agamanya. Kalau kaya banget berapa turunan? Pusing banget berapa keliling? Gak ada pusing 25 keliling. Bau banget berapa rumah? Udah. Jadi sekarang jangan galak-galak. Ada kelas. Lihat yang harus kita tahu berbuat baik. Nah lain-lain kenapa? Satu, kita sekarang mulai cairkan orang Islam. Saya tanya dulu, Bapak Ibu Islam di kita kompak apa enggak? Hah? Sekarang paling lagi seru-serunya ya. Nah, kita cek lagi hati coba, ya. Tadi disebutin sholat, Bapak. Ini bapak-bapak ini sholat itu bagus jamaah apa sendiri? Jamaahnya Jumatan doang apa lima-limanya? Coba baca kemarin. Subuh, di sini subuh berapa jam? Ini kalau saya emang tiap-tiap bisa banyak mungkin lah. Ya. Enggak untuk cek aja nih ya. Oh kita harus, saya tanya dulu, kebaikan itu datang sendiri apa harus dipaksa? Ya. Saya mana senang masjid dulu, nongkrong di diskotik terus ya. Cuma saya tahu itu tempat bagus, kenapa gua gak suka ya? Nah itu masalahnya. Oh harus dipaksa. Makanya sholat, Bapak udah dikasih cita masjid belum? Udah. Di luar kalau jalan ada masjid kebuka, Allahu Akbar, belok apa terus? Hah? Belok. Kalau belok dari sebelah tuh. Kalau terus, ini. Ya, kalau terus makanya boleh pakai rumus saya juga boleh. Saya dulu, tapi karena saya punya kantor sendiri lain. Saya yang bikin saya jadi begini nih, teman saya dari Australia, dari Sydney. Bukan orang Indonesia, saya orang Indonesia, Ustaz Indonesia itu rese. Kalau mau bilang itu neraka macam dulu, tiap hari. Melihat ada biar corona, neraka gitu. Enggak sholat fasik, neraka dasar paling panas. Gitu. Kan ada Ustaz mikir itu saya. Wah saya kira Ustaz, tiap hari ngomong neraka, mau beri kasih duit, masih ngomong neraka dulu ya. Datang teman saya. Ternyata benar kata Rasulullah Islam akan hidup dan berkembang di kaum yang tafakkarun, makanya mau berpikir. Itu teman saya ketika saya bilang kalau urusan gimana, asal berbuat baik aja. Karena dokter itu dari orang tua saya. Dia bilang tak apa, setelah sholat tak apa, tapi ente jangan tinggal di atas tanahnya Allah. Nah, kan pikir mau kemana itu? Berpikir. Nah lihat ada botol minuman, tak apa, yang penting ente sholat. Sambungin lagi, sholat gak boleh mabuk. Sebenarnya jadi nyaman dulu. Ya, inilah hebatnya dakwahnya Rasul. Apa kata Rasul? Yassiru wa la tu'assiru wa sakinu wa la tutaffiru. Wahai muslimin, lapangkan saudaramu itu, jangan disempitkan. Bikin mereka tenang, jangan bikin mereka lari. Ini sekarang ada yang disebut Ustaz yang kalah, ada nggak? Banyak teman saya loh. Rambut satu keluar, benerin dulu tuh. Pengajian saya ada yang belum pakai hijab, warna gitu. Dancer of Jakarta, gimana caranya tuh? Penari-penari, susah tuh. Ya, Harley Davidson Group, Harley Davidson di Iskandar saya kayak tato semua. Kalau saya masuk tato haram, ubah jadi, pelan-pelan dulu. Allah sekarang satu mulai naik. Nah sekarang bapak dulu nih. Bapak kalau belum cinta masjid, nah Bapak kerja. Kalau yang punya perusahaan lain lagi loh, punya sendiri kayak saya. Saya dikasih baju ini di tahun 98. Antum pakai seminggu, punya kantor sendiri kan, belum bisa BK. Udah kelar seminggu, buang kalau nggak suka. Saya sekolah ada dalil. Kalau Rasulullah SAW, ahaba asyabika illa Rasulillah al-khabis. Pakaian yang kalian cintai sebagai Rasul Allah adalah gamis. Udah punya belum? Udah punya gamis belum? Hah? Udah? Dipakainya kapan? Salat doang, lebaran doang ya. Nah sekarang pakai 1 minggu kan libur.
Nah kalau gitu Sabtu Minggu dari Sabtu subuh sampai Minggu Isya tuh jalan-jalan ke mall pakai itu berarti. Berarti kan? Kalau saya itu cobain tahun 98 masih jarang lah pakai itu. Tapi nggak mau sendiri, cari teman. Nah, teman saya itu sepupu saya yang mau insaf juga sama. Umur sebelum pandai. Cobain pakai itu seminggu. Subhanallah, benar aja dilihatin orang. Baru turun mengisi bensin seumur-umur didoain orang tukang bensin tuh. Assalamualaikum, belum pernah gitu. Didoain ya. Masuk ke Senayan, ngopi tuh kan. Ngopi gitu. Azan. Allah, saya diam sepupu saya bilang apa? Yuk kita dilihatin orang bila salat yuk. Gara-gara orang itu salat pakai baju gini ada azan jalan-jalan ini nggak mungkin ya. Jalan terus sampai ya Allah yang jemput saya ini kan full sunnah ini full dari atas bawah ya. Ternyata yang jemput itu 9:30 atau rumah saya mau ngajak ke Dragon Fly. Tahu nggak Dragon? Ada tempat maksiat, tempat ulang tahun teman saya itu penyanyi perempuan ulang tahun di sana. Motor tuh ditungguin sama si Bulana tuh, tanyain dulu gue suruh jemput 3 orang tuh. Saya keluar pakai baju ini, masih program soalnya, program seminggu. Begitu keluar, gile baju lo. Gue jalan dulu, assalamualaikum. Gak jadi ngajak lo. Oh ternyata ini gak benar-benar lo. Nah, di Bandung saya bolak-balik makan di bakmi apa nih? Bakmi Laripan. Baru itu bakso gorengnya paling enak sedunia. Saya makan situ nggak masalah dari dulu tuh, udah setahun. Terus saya setahun berek waktu begini, pakai baju gini berdua sepupu saya makan kan. Kita nggak tahu kan. Turun. Itu si Buset tukang parkirnya lihat saya. Ini saya sama saya, cuma sering saya cerita sekali tweet gitu. Ya, dia kalau parkirnya tuh turun jeduk duduk aja. Aja sontak mobilnya. Kita turun itu langsung dia lari ke kita. Karena saya pakai abu-abu, sepupu saya pakai putih gitu. Dalam program masih 3 hari lagi Allah, dia bilang apa? Pak, dia nggak tahu bahasa saya. Pak, jangan di sini Pak. Babi di sini Pak. Saya pegang bajunya. Kok ngomong baru sekarang? Allah, babi terus. Aku sampai, saya bilang. Saya pegang bajunya. Apa yang buka? Ternyata perlindungannya banyak berbagi. Ya, makanya cobain Pak, 1 minggu ya, jalan-jalan itu ada azan tuh resah loh gitu. Risau gitu, oh gimana tuh ya? Begitu kalau pakai pisau tuh, terus tuh ya. Nah, udah terbukti tuh. Terakhir ujiannya apa? Si Nela ulang tahun penyanyi itu ulang tahun di Hard Rock Cafe. Kita hari terakhir tuh, besok baru bisa telepon. Ini kuat pertolongannya dari Allah maksudnya. Gue ulang tahun datang dong sekali, aduh sombong datang kita. Parkir kan dulu Hator tuh sebelahnya Sarinah ya. Parkir situ mulai diam, gimana kita pakai baju gini masuk ke kamar ya? Mulai mikir ya. Oh masuk. Kata sepupu siapa? Udah kita masuk salaman kabur, gitu ya. Ternyata ditolong sama Allah. Baru turun mau mancing mobil, sepupu saya ngaca-ngaca ke kiri gitu ya. Datang tuh bodyguard yang 3 yang jaga pintu dulu. Pak, masjid di sana tuh Pak. Gak boleh masuk loh gitu loh. Tok ini baju ini. Coba deh pakai baju gini. Cuma kalau nggak pakai sunnah nggak pakai sistematika, sepupu saya 2 minggu balik lagi pakai dasi. Kenapa sih? Kenapa ini nggak bisa kemana-mana? Dia bilang apa? Capek loh pakai baju itu. Kenapa? Tiap sholat cuma jadi imam dulu. Ente nggak pakai ini, maksudnya gimana? Sholat tahiyatul masjid kan hukumnya sunat juga. Saya tahiyatul masjid itu cuma zuhur sama asar gitu. Suruh jadi imam zuhur asar, insya Allah. Kan diam. Nggak mungkin ya. Kalau assalamualaikum udah kalau maghrib kisah subuh saya nongkrong di teras dulu. Pak masuk Pak, mau teman. Bapak nggak ada.
salah. Musuh pertama saya pakai gini siapa coba? Tuh, si Umi itu. Dia mesti pakai celana pendek gitu. Saya pakai baju gini. Lu apa-apaan sih gitu-gituan? Makan, anak-anak itu jadi sakit terus tidak istri. Makan nggak mau bareng. Di rumah makan kamu sana. Malu. 98 soalnya tahun 98 kan masih sedikit. Bisa tapi yang bayar saya juga tetap. Nah, saya di kantor saya ganti aturannya. Bikin musola, azan break kantor. Yang nggak sholat gue pecat tuh. Itu kan kantor saya itu kan. Alhamdulillah ternyata beres. Tapi dia dipanggil sama ibu saya, almarhum. Apa kata ibu saya? Suami kamu bawa ke Dadang Hawari. Tahu Dadang Hawari kan? Psikolog orang stres. Ini siapa? Udah 3 hari orang anak-anak kantor laporan ke mama. Laporan apa? 3 hari pakai daster terus apa-apaan. Allah. Jadi nggak mulus, jalan ini sudah nggak mulus, musuhnya banyak. Tapi akhirnya 6 keluarga saya udah sampai ketularan sekarang. Dan teman saya bilang dia tuh udah deket situ, ketularan udah balik lagi loh, dia pakai baju gini gitu. Jadi asik aja gitu sendiri. Nah jadi Bapak mau dapat rahmat Allah, cinta masjid silakan coba itu ya 2 hari ya. 2 hari pagi kami jalan-jalan, 1 minggu coba deh. Waduh, bawahnya main masjid dulu begitu. Jadi baik, nggak bisa swearing. Mau bawa binatang tuh nggak bisa. Susun mau mobil, astagfirullah. Ditabrak orang ini nggak mungkin. Saya kan itu mungkin kan? Itulah sunnah. Jadi berbuat baik. Nah kemudian kita lihat kenapa terjadi perbedaan pendapat. Oh karena kita tidak paham. Coba di zaman Rasulullah ada golongan nggak? Golongan ke sekarang yang Muhammadiyah itu ada nggak? Nggak ada. Jadi golongan yang ada sekarang dikenal nggak sama Rasulullah? Nggak dikenal. Nah makanya itu dari nafi, mulai dari kita. Kalau saya udah 3 tahun lalu udah mulai curi. Apa? Surat 49 ayat 10. Supaya dapat rahmat Allah disebutin lagi. Tadi berbuat baik. Yang kedua di sini disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu berdua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah. Orang beriman bersaudara, ada yang berselisih damaikan supaya kamu dapat rahmat. Tuh, jadi Pak, ya kalau mendapat rahmat Allah ada yang berantem soal kunut, kita jangan ikutan yang sini. Damaikan supaya kamu dapat rahmat. Tuh Allah bilang. Ya, nah sekarang kita harus punya kriteria. Orang beriman bersaudara, dasarnya. Satu, tafsir mutakhhirin ya, dalam kitab tafsir mutakhhirin. Satu, Tuhannya sama, siapa? Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Tambahnya nih 2 lagi. 1, mencintai seluruh keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali. Yang ke-6, mencintai seluruh sahabat radhiyallahu anhu tanpa terkecuali. 1 hilang bukan saudara kita loh. Siapa contohnya? Syiah mengkafirkan berapa sahabat? Udah sama kita. Nah, ini 6 sama saudara kita. Tapi kenapa sekarang ada perselisihan pendapat? Oh, ternyata di surat 6 ayat 132 Al-An'am Allah berfirman di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada ucapannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuh, Bapak Ibu, masing-masing manusia ada tingkatannya. Allah bilang begitu. Nih, sekarang kelihatan jelas ya. Lihat ibu-ibu di belakangnya Pak. Hijabnya lain-lain tuh, lihat tuh. Ya. Tuh, ada yang warna-warna ya. Tuh, ada yang pakai dalamannya lempeng. Tuh miring sini. Tuh, jangan kasih sama orang saja. Ada yang pakai kembang. Ya. Coba, saudara tapi ada tingkatan. Misalnya gini, pelajar tapi ada tingkatannya. Yang tengah-tengah itu apa?
SMP. Seragamnya apa? Tuh. Bawahnya SD atau seragamnya? Atasnya SMP? Lebih bawah SMA. Boleh nggak anak SMA bilang ke anak SD belum pakai topi merah? Boleh nggak? Ini terjadi sekarang. Orang harus kayak gitu. Kenapa? Ilmu terbatas. Dan ketika terbatas, ya Allah, galak yang dulu itu. Ya, ini soal jari, berapa banyak berantem orang. Ya, orang sholat dari kecil diam. Begitu ngaji disuruh gini, enak nggak? Susah loh, puluhan tahun. Kenapa? Nah, kita lihat. Saya kasih contoh satu. Kalau Rasulullah SAW istimrari fi tasyahud, angkat kedudukanmu ketika tasyahud. Kapan angkatnya nggak dikasih tahu? Makanya tidur 5 jam. Kita pakai masa apa? Tapi dipakai nggak kira-kira? Pakai. Bapak Ibu kalau makan bayar dulu atau makan dulu? Tuh Imam Syafi'i dua kita kalau jadi makan tuh harus bayar dulu, bukan dipakai. Sapi itu dipakainya sama apa? Mamek di Kentucky, food court baru dipakai sapi. Padang mahal enggak? Apalagi uang kan? Saya tanya gini, kenapa ternyata sapi itu preventif? Takutnya nih makan 3 nih, mati gitu ya. Kenapa beliau menghisap? Nah, begitu hati-hatinya beliau, makanya beliau itu subhanallah kesenggol. Kesenggol batal nggak kita? Batal terus sapi. Ya. Nah sekarang tangan. Nah ternyata sapi gimana tangannya coba? Yang masyhur kata Riyadul Barakatuh itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu yang paling terkenal dari 3 pendapatnya. Hambali yang terkenal ini dari Riyadul pelan. Lihat di Arab. Ada lagi Hanafi, pendek tapi cepat. Imam Malik, Imam Ahmad muter. Ini istilah mereka. Kita sekarang supaya oke gimana? Selama jarinya telunjuk mau kemana terserah saudara kita. Oh dia mau kemana pakai telunjuk. Gini baru jangan ikutan. Oh sekarang diributin ini. Nah kemudian juga disebutkan damaikan. Maka sekarang kalau melihat perempuan ibu dulu ya, ibu ada tingkatannya. Padahal di hadis disebutkan semua tertutup kecuali apa katanya? Muka dan belakang. Tapi kata-katanya bukan diwajibkan, bukan begitu di hadis itu. Yudnina hendaklah semua tertutup kecuali muka dan telapak. Ternyata saudara kita di Arab ada yang tutup semua kan? Tuh, ada yang tutup semua, buka matanya doang ada. Tuh, ada yang panjang hitam ada. Ada yang panjang tapi bunga-bunga ada. Tuh, ada yang pendek diikat ada. Ada yang pendek pakai daleman, macam-macam ya. Ada yang pakai jabol ada nggak? Yang naik turun ada. Oh, paling rendah sekolah itu apa? Paling bawah. PAUD. Saya ada 16 majelis PAUD. Susah banget kan? Ya. Punya warna-warna tapi mau ngaji. Saya ngikutin Rasul, gak boleh tersinggung. Orang itu dinaikkan kalau dari PAUD dinaikinnya kemana? TKA, jangan ke SMA, marah dia. Oh, dikit-dikit, tadinya gak bawa. Tuh, Dancer of Jakarta 100 di jamaah saya di GBK. Tahu nggak perempuan ngaji? Dewi Sandra bilang ke saya, Ustaz, mereka kalau habis latihan pakai celana pendek gimana tuh? Nggak mau baju biasanya, nggak mau. Bawa sarung, pada pakai sarung. Sininya tank top kaunya. Nggak bisa langsung ke balik kita, pelan-pelan. Kasih. Belum ada transgender, ada baju di situ nanti. Ustaz, gamis boleh warna pink nggak? Boleh. Benernya boleh katanya pakai pink, ya? Boleh, kenapa? Satu yang harus dipegang. Allah tidak melihat rupa dan penampilan kamu. Apa dalilnya? Hadis sahih satu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nah, innallaha yanzuruna ila suwarikum wa a'malikum, wa innallaha yanzuruna ila qulubikum wa niyyatikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan penampilan kamu,
Ibu nggak dilihat pakai hitam, pakai coklat, pakai kol karet, nggak dilihat sama Allah. Ya, baju pakai tutup ini nggak dilihat juga sama Allah. Kemudian pekerjaan kamu, perbuatan kamu nggak dilihat. Apa itu? Baca Quran, sholat, zakat, puasa, haji nggak dilihat. Allah hanya melihat kepada kebersihan hati kamu dan niat kamu menjalankannya. Ini yang nggak ketahuan. Ya. Cuma sekarang banyak yang bilang, cuma harus tahu aslinya. Ibu, warna yang syar'i warna apa? Al-Bayan putih, bukan hitam. Putih mah nggak usah pakai dalil, ada 7 di hadis. Nggak usah pakai hadis deh. Orang tawaf bajunya apa? Masuk tanah kusir apa? Nah ini pakai bola karetnya. Tidak berani sih. Putih semua udah kelihatan. Oh putih, warna paling bagus itu putih, paling disukai. Tapi nggak harus hitam. Hitam, nah ibu supaya tahu ya. Saya pakai hitam, istri saya pakai hitam. Itu memang dari zaman jahiliyah kita senang hitam gitu loh. Ya. Apa katanya kata Rasul di hadis hitam itu? Azwaj. Ya. Akhwat Ansor, perempuan Ansor itu bajunya hitam semua. Kalau keluar itu seperti burung gagak. Itu doang. Di sini ada ustaznya yang bilang syar'i warna hitam tuh. Sampai tahu mana kalau itu. Ya. Akhirnya pada pakai hitam. Jamaah saya bilang saya nggak suka hitam, tapi gara-gara ngaji saya bikin 3. Hitam apa bagus sih Ustaz? Ada bagusnya 3 pakai hitam. 1 kalau kotor nggak ketahuan. Ya kalau putih kelihatan. Yang kedua pakai hitam itu agak kurusan gitu. Kalau putih kelihatan juga. Yang ketiga kalau orang pakai hitam itu kulitnya jadi agak putihan dikit ya. Udah itu aja. Islam tuh realistis ya. Pakai hitam boleh. Cuma ada lagi teman saya bilang, Ustaz, selfie haram. Tahun lalu pernah dengar nggak? Selfie haram. Datang ke saya tuh ibu-ibu muda, Ustaz, masa ini orang haram gitu kan? Ngomongnya belum kelar tuh, teman saya bilang, apa haram implisit buat level tertentu? Buat siapa Ustaz haram? Buat yang udah pakai burqa, pakai niko, nah itu haram implisit. Ngapain juga selfie bukan ditutupin ya? Udah kelihatan kan? Nah sekarang ada terbalik di Facebook tuh, orang pakai ini di potret, ini nggak tahu siapa. Ya. Nah di sini kita lihat Islam yang realistis seperti itu. Itu perempuannya ya. Laki-lakinya sekarang Pak untuk menilai orang berbeda. Tutup auratmu dengan apa? Celana panjang, sarung, gamis. Tuh, boleh 3-3-nya. Warna paling bagus apa? Putih. Ya. Terus topi sekarang. Topi itu tutup kepalamu supaya setan tidak bisa masuk dari ubun-ubun kamu. Ibnu Abbas. Nggak ada, bukan kutiba alaik, diwajibkan atas kamu pakai topi enggak, jadi pakai topi boleh, enggak juga boleh. Nggak disebutkan warnanya, kita tahu warna paling disukai Allah dan Rasulnya putih. Putih paling bagus tuh pakai topi. Ternyata sekarang putih ada yang pakai strip ada. Boleh nggak tuh? Pakai hitam boleh nggak? Wah bu. Boleh asal tidak keluar dari qaidah. Qaidah itu apa? Ketentuan untuk sholat. Ini masih batas nggak buat sholat? Oh, putih bagus, abu-abu bagus. Kalau putih tapi helm gimana? Bapak kita suruh buka masuk gitu ya. Nah sekarang ini topi begini. Tanya udah berapa coba saya? Tapi saya dia bilang ganti daripada repot. Enak lah ganti. Saya malah dulu berhadapan sama Allah, bukan sama manusia. 2004 dibilang apa? Baju saya gini. Apa nih? Al-Qaeda, Osama bin Laden. 2004 saya belum punya ilmunya, saya pegang teman saya itu. Lu udah amat sih baju-baju gue. Kalau nggak punya ilmu bisa kalah. 2010 udah punya ilmunya, dibilang Syiah saya pakai. Padahal Imam Syiah 4 bulan lalu datang ke Jokowi dari Iran putih semua baju itu. Wah, makanya disebutkan di Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Loh, sekarang ikuti-ikutan banyak. Makanya kita buka dari Quran. Ya. Disebut Syiah, saya bilang gimana? Udah punya ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshu 'alal ardh. Surat 25. Jadi Bapak sekarang kalau udah senang pakai apa? Ada yang dibilang kotak-kotak Ahok bro, gitu ya. Itu kan.
terima kasih, assalamualaikum, itu bagus. Ya, jadi kita kalau dihina sama orang, kenapa? Allah aja nggak lihat, ini dia rese. Ya, coba lihat surat 25 ayat 63 ada. Adapun bangunan yang mengatakan itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh apa mereka dari kata-kata yang hina agar mengucapkan salah. Jahil, orang jahil itu orang bodoh. Kenapa? Allah hanya nggak lihat penampilan kamu, dia ngurusin penampilan orang. Ya. Nah, kalau PAUD kita harus toleransi nggak Pak? Ya. Coba ada anak umur 3 tahun tuh lari ke sini, makan ini, lari, injak terus kencing di sini, ditabokin nggak boleh? Hah? Ditabokin nggak 3 tahun? Ya. Tapi kalau beliau gimana? Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Nah, di sini kita lihat nggak bisa memperlakukan simetri semua. Nah, bahasa saya tuh ya Allah, yang PAUD tuh yang kenalnya sekarang saya Reddy Usman kenal. Allahu Akbar. Begitu pakai saya nggak pernah suruh. Semua jamaah saya nggak pernah saya suruh pakai hijab, enggak. Suruh dari dalam biar kuat. Kalau disuruh suami, ada sahabat saya satu, suaminya kawin lagi, langsung singlet lagi dia. Singlet kalau umur 25 masih lucu ya. 53 pakai singlet yang enak ya. Nah inilah terbukti. Begitu pakai hijab ada bab hidayah, kan di situ ada bab Quran, Allah berjalan manusia membersihkan hati, baru hidayah. Di bab hidayah dia lulus, dia pakai sendiri, subhanallah tuh semuanya pakai. Nah kalau seorang rockers kan backgroundnya lah ya, makanya begitu pakai itu hitam, motifnya tengkorak sama daun ganja. Ini masuk apa? Oh yang begitu, nanya ke saya. Loh, boleh nggak sih begini? Subhanallah, keren. Tuh, lapang kan. Tanya tuh tariknya berapa? 2 rakaat, naikin 4. Begitu lulus 3 hari berturut-turut 11, hilang sendiri tuh ininya, tengkoraknya jadi poros kan. Tes dirubah sama Allah. Gelasnya sekarang dia tuh. Tadinya 35, 30, 100 kan. Itu jamaah semua pas sholat duha itu sudah kan pengajian jam 10. Ustaz bilang itu berisik kerosokan. Berisik apanya? Itu kalau yang betul. Saya nggak galau, jadi sebelahnya nggak galau. Tapi saya nggak bilang copot, saya bilang saya ikutin triknya Rasul tuh selalu dibikin orang. Udah pulang semua baru saya bilang, lu mau afdol nggak? Afdol di hadapan Allah. Afdol itu apa? Ngerti dia tuh. Afdol itu lebih utama di hadapan Allah. Mau bro, jadi ustazah. Mau gimana caranya? Nanti asar, coplok semuanya. Udah coplok semua, wudhu, sholat, doa, pakai lagi. Oke. Bulan depan datang ke situ si Rumi. Mana kamu? Capek gua 5 kali sehari gitu kan. Dan dia mikir sendiri, pegang sendiri kan, tapi nggak disuruh saya. Nah inilah yang begini kuat nih, tapi kalau yang disuruh, ya, nah itulah. Jadi sekarang kita lihat saudara kita banyak macam-macam, ya. Ingat, nah disebutkan di zaman Rasul itu tidak ada golongan, makanya disebutkan cuma satu. Cuma manusia sering berselisih pendapat. Kita mendapat rahmat, dibilangin lagi satu lagi surat Hud 11 ayatnya ke 118 119 ya udah 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tamat kalimatu rabbik la'amla ana jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan Tuhanmu menghendaki kemudian negara yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberikan oleh umatnya, dan begitulah Allah menciptakan mereka. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak dibikin satu kayak dulu. Ansar sama Muhajirin.
syariatnya tetap satu, ada siapa? Nanya ke Muhammad SAW, ada masalah, tanya perbedaan. Sekarang gantinya Rasulullah itu siapa? Hah? Ulama ada yang di situ, di Cipinang. Quran. Jadi apa-apa carinya di Quran sekarang. Ada semua loh. Ya? Jadi mulai sekarang baca Quran itu 1 ayat sehari pakai artinya, nanti lama-lama ketemu semua. Ya. Kalau mau sekolah di tempat saya juga bisa, ada 1, 2, 3. Ya. Cuma satu, makhraj harus benar maksudnya. Ya, dikasih cuma Al-Fatihah. Tapi kalau nggak kena makhrajnya nggak bisa masuk. Kan kalau pemusik kan gampang aja Pak. Nah, itu saya kalau musuh bawa lagu mahal, dengerin 3 hari, nyanyinya persis. Jadi saya dengerin di mobil saya tuh sudah terus tiap hari kan, ke bawah tuh makhrajnya. Ya, alhamdulillah. Nah, saya waktu sekolah Quran itu tercatat sebagai murid paling tua selama PTG berdiri. 43 tahun maksudnya. Teman saya 18 tahun, 19 tahun. Oh, ya Allah. Kalau nggak disemangati sama teman saya dari Sydney, teman saya dari sini bilang, kan saya bilang ini gua umur segini bisa pakai ya? Ada ragu kan? Soalnya anak-anak yang datang situ dari Gontor, dari Al-Huda, semua kita dari Tanamur, ya. Subhanallah, begitu nanya ke kakak saya, bukan nanya Pak Mas, aku mau belajar Quran, doain ya. Saya tahu dia nggak sholat juga sih, cuma ada kata-kata. Apa dia bilang? Yuk, orang normal aja susah lo belajar Quran, apalagi lo, itu loh, itu lagi. Ini jelek banget gitu. Ya. Tanya ke teman saya, baru dapat di roh saya. Dia bilang semua sahabat belajar Quran di atas 40 tahun, kecuali itu apa seperti Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq menjadi hafiz umur 62. Tuh, kita 62 sudah ngapalin Quran gimana? Ya. Kita suka doain diri jelek, ya suruh ngapalin kayak si Umi, apalin surat ini. Umi udah bolong, ingat tuh perkataan orang beriman itu doa. Kita ngomong udah bolong nih, amin, bolong beneran nih. Baik-baik loh, insya Allah. Tuh, ya. Jadi sekarang manusia sedang berselisih pendapat kecuali yang aku beri rahmat. Tuh, jadi sekarang Bapak Ibu jauhi kalau mau dapat rahmat, ada yang resek ke kita misalnya, Ibu nggak boleh pakai bros bid'ah. Terima kasih, assalamualaikum. Tuh, kan enak begitu. Ya, kalau dulu kan bros buat siapa begitu kayaknya. Nah, di sini kita lihat, oh Islam ngajarin semuanya. Ya, nah yang terakhir untuk dapat rahmat Allah. Surat 33 atau 21 ini terkenal. Cuman apa yang kita ambil? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hati yang hak dan membanyak mengingat Allah. Pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Tuh, rahmat Allah dapat kalau kita ikut Rasul. Bahasa kita ini sunnah, ikuti. Tapi memahami sunnah ini ada kayak teman saya galak, nggak boleh dirubah-rubah sunnah. Padahal kita di sekolah baru tahu ada yang memahami tekstual, ada yang kontekstual. Ingat, tidak semua hadis bisa diamalkan sekarang. Nih contohnya saya kasih contoh saya. Sunnah Rasul ada makan gimana? Kalau makan Rasul gimana? Oh, ini kan garam masuk sini. Saya ada kitabnya. Buah 3 punya, baru nasi. Duduknya begini. Ini tahun 600 metateksnya maka Madinah. Bisa dipakai nggak sekarang? Dinner di Ritz Carlton kita begini. Kalau nggak diangkut terus security. Itu begini kan tuh. Teman saya bilang ibadah nggak boleh dirubah, nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah dikurang, udah fix. Saya tanya satu, antum kemarin jadi khotib di mana kan? Alhamdulillah. Khutbahnya pakai bahasa Indonesia, tidak tuh. Maksud nggak pernah bahasa Indonesia. Nah, kita harus paham nih. Islam ketemu peradaban-peradaban lain kan? Makanya kemarin rame itu tasyabuh nggak boleh, Valentine ya. Valentine nggak boleh loh tasyabuh. Dikerjakan yang mengerjakan orang kafir. Percaya saya bilang. Yang menggagas pertama demo siapa?
Fort Wayne tahun 1806 di Los Angeles. Orang Muslim apa kafir? Tuh, dia pun juga jadi tasyakur tuh. Wah, ini ganja ini masih dia berdoa. Ya. Nah, dia terjadi sekarang complicated ini memahami hadis contoh-contoh Rasul. Sekarang yang diambil contoh Rasul yang baik apanya dulu? Hablum minallahnya apa dulu? Yang pertama kali ditanya dia Ustaz tadi apa? Sholat ikut Rasul. Rasul kalau sholat di masjid apa di rumah? Subuh berapa saat? Kemana 3 saat subuh? Satu saat sampai ujung apa sampai sini? Allahu Akbar. Pak, sekarang kalau saya itu nyobain dulu. Saya jadi bisa gara-gara ini. Saya pengen nyobain jadi orang baik kayak apa sih rasanya itu dulu. Karena ada teman saya nih, maaf ya, pas-pasan hidupnya tapi mukanya tuh happy. Kita banyak duit tapi kusut semua. Allah Akbar. Lama-lamanya negatif satu apa? Ternyata kuncinya taat seperti siapa? Seperti Rasul nggak bisa. Makanya bikin fondasi. Soal waktu ya, Ibu kalau mau awal waktu sekarang, Ibu sekarang kalau ada ajan banyakan ditungguin apa ditoyor aja? Kalau ditungguin itu mau ajan udah duduk tuh. Kalau ditoyor tuh lagi jalan, kalau udah asal lagi, nah itu ditoyor dulu. Banyak mana Bu? Banyak ditoyor. Robah tuh kayak si Umi. Majuin alarm azan 10 menit atau 15 menit. Jadi begitu Allah di handphone, 15 menit lagi azan, di mana nih sholat? Ini jihad kan? Ya, jangan ditoyor dari dulu, ditoyor mulu lagi jalannya. Nah, awal waktu tapi 3 hari berturut-turut. Jamaah 5 waktu tapi 3 hari berturut-turut. Cobain ya, bisa nggak? Kenapa 3 hari? Mangja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa mau amal baik kalau kalikan 10 baru turun hidayahnya. Coba deh. Tadi pagi salat subuh nggak? Salah. Ibu salat subuh? Kemarin salat subuh nggak? Kemarinnya lagi? Kalau nggak salat subuh gimana rasanya? Gelisah. Coba flashback kelas 3 SMA nggak salat subuh gimana? Nggak masalah dulu ya. Kenapa? Dulu lagi SMA sholat subuh, malas, sholat subuh, mulai gitu kan? Sholat subuhnya gara-gara mau ujian, baru ya. Setelah ujian makan lagi, nggak dapat yang begitu. Pacar jalan sama cewek lain, kayak dapat sekarang udah gak ada asbab. Sholat 3 kali berturut-turut, aku kalikan 10. Salah kalau nggak sholat subuh. Makanya Bapak 3 hari berturut-turut 5 waktu bisa nggak di masjid berjamaah? Nanti kalau udah lulus pasti nggak bisa lulus langsung tuh. Senin lulus, Selasa lulus, Rabu kepleset 1 kan? Harusnya 1 lagi. Kamis, Jumat, Sabtu kepleset, Minggunya 1 lagi. 4 bulan saya baru lulus, baru dikasih cinta masjid. Harus ada fondasi dulu dari segi waktu, ya. Kemudian satu lagi, Rasul kalau sholat paham nggak yang diucapkan? Paham. Ini yang diambilnya dulu tuh waktu jamaah sama paham. Kenapa? Melibatkan hati. Saya pertama kali sholat umur 40, 3 hari saya belajar artinya dari takbir sampai salam. Jadi semua sholat ngerti semua. Nyek kesini loh, mau nangis nih. Ya. Coba kalau Bapak kan sholat dari umur, sholat dari umur SD, dapat tes. Yang wajibnya ini dia Allahu Akbar, apa artinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sholat subuh ini Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau bahasa kamu Malik Yaumiddin. Amin. Apa tuh? Sami Allah wa liman hamidah. Udah gelap sini. Mana kalah boleh kata matahari itu apa lagi gitu ya? Ketika ngerti enak loh. Kalau jamaah kan dibilangin ada 2 jin yang datang merusak salat itu. Satu namanya qarin, yang satu namanya khansa. Kalau berjamaah kayak tadi Ustaz yang diincar imamnya. Kalau kita nggak tinggal ikut aja. Tapi kalau salat sendiri ada yang ngebisikin tuh setiap habis goirin makhluk ya ada yang walaupun amin datang ke si qarin. Inna apa belum udah ya. Terus rakaat kedua amin. Jadi enggak
beranjak otomatis lama-lama ngelamun, baru si ojek datang tukang ngirim berita itu. Ya, ibu-ibu sholat sendiri suka gitu nggak? Lagi sholat tuh duit arisan salah tadi kan ya. Kunci mobil di sini itu jadi macamnya loh. Ya. Begitu sujud bangun ini sujud ke berapa tuh ya? Ini hasilnya kalau sholat sendiri tuh. Ya. Salah berdiri rakaat ketiga atau keempat gitu kan ya. Nah itu akibat apa? Nggak nyambung antara ucapan sama ini. Saya pertama kali sholat ganti semua. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tuhan kami segala puji hanya bagi Kamu. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah terpuji dan maha mulia. Atahiyatu mubarakatuh shalawatu barakatulillah. Segala kehormatan keberkahan keselamatan dan kebaikan itu hanya milik Allah. Emang sini nggak minta lagi udah 4 kali minta di duhur. Robik kiri ampunilah aku, warhamni sayangilah aku, wajibuni cukupkanlah aku, warfani angkatlah derajatku, wasuk diberilah aku rezeki, wahini diberilah aku hidup, wafini diberilah kesehatan, wahwani maafkanlah dosa-dosa. Ya ini sendiri. Udah gak minta lagi. Kalau kita minta lagi nggak? Assalamualaikum minta lagi nggak? Ada udah ngomong dia. Kenapa? Karena di situ ada penghayatan, ya, tumaninah. Kalau ngomong pas bagian rukun sendiri bagaimana? Bagaimana? Gak ada hati, kenapa? Lah orang kaya itu mengenai gak ngerti itu. Dia nak kami doang, gak ngerti. Assalamualaikum. Udah kelar lah, udah Allah. Ini kata malaikat itu ngomong apa dari tadi? Ruh sholat hilang. Ikutin Rasul itu jangan aneh-aneh, jangan sopannya. Jadi ini nih, libatkan hati. Jadi libatkan hati, jangan ngomong fikih sebelum paham minimal 4 mazhab. Coba, kalau sholat ngelihat kemana matanya? Hah? Di hadis wal wujuhakum fi sholat alal qiblah, arahkan wajahmu ketika sholat ke qiblah. Makanya nggak ada loh. Yang nyuruh ke bawah siapa? Oh, Imam Syafi'i, Hanbali, Imam Malik, 3 nyuruh ke bawah. Tapi kalau Syafi'i ditambahin kita nggak boleh gerak lebih dari 3 kali. Tuh, kan? Jadi orang Indonesia jauh kalau sholat kan. Tapi ada yang lihat ke bawah kan, garuk-garuk, tuh di arah kan. Ya, tuh lain tuh kitab-kitab yang saya baca. Ada lagi yang nggak lihat ke bawah, di arah Allahu Akbar, Allah lihat, gitu kan? Kenapa tuh? Oh, Imam Hanafi bilang nggak boleh lihat ke atas, tapi nggak disuruh lihat ke bawah. Jadi gitu tuh. Tapi kamu harus paham apa yang kamu ucapkan. Jadi orang Arab semua tuh. Ya. Coba, jangan pun dijawab lagi sholat. Kalau kita kan enggak. Bunyi lagi lihat sholat. Di sholat. Ada anak nangis digendong nggak? Digendong. Kalau kita gimana? Bu, ini yang mungkin sampai biru ya. Nah itu ijtihadnya lain-lain. Boleh pindah untuk kebaikan. Pilih enak mana sekarang? Gerak-gerak tapi ngerti Imam Hanafi. Nggak boleh lihat ke atas, tapi harus lihat ke bawah. Mana-mana itu. Atau ke Imam Syafi'i, diam begini tapi nggak ngerti bagaimana. Diam lama nggak ngerti. Atau gerak-gerak ngerti ini mana? Oh ini diam tapi ngerti. Nah itu saja. Diam tapi ngerti apa? Tuh sekarang kalau nggak punya ilmu sekarang ada beberapa jamaah saya berhenti Ustaz itu kenapa belagu? Kenapa belagu? Saya mau gini tangan nggak mau kena. Itu Imam Syafi'i itu nggak boleh bersentuhan, batal. Tapi kita lihat begitu tawaf pindah imam nggak kita? Pindah kembali kalau pakai Syafi'i kapan kelar itu? Tinggal langkah jeder dulu lagi. Kelar urusannya. Oh pindah siapa? Imam Hambali, Hanafi. Apa? Kesenggol nggak apa-apa. Senggol-senggolan nggak boleh. Beda kan? Ternyata begitu belajar balaghahnya, aturan cuma ada 1 di Al-Maidah ayat 6. Aula mastumunisa, apabila kamu menyentuh perempuan, lamnya 2 baru kata itu. Kalau lamnya 1, dia adalah mastumunisa, persentuhan nggak apa-apa, 2 baru kata. Bedanya apa? Nah, jadi sebenarnya secara sastra Quran, saya sentuhan sama ibu
Lam satu nggak masalah. Bu, Mama Ibu Assalamualaikum. Nah, ini lam satu. Yang nggak boleh kan lamnya dua. Bu, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Oh, ternyata sentuhan yang ada muatan nggak boleh. Kata Imam Syafi'i, muatan nggak kelihatan, mendingan batal. Tuh, ya. Jadi batal. Kalau saya lihat-lihat saya main, karena saya kenainnya enggak. Ya. Nah, jadi terakhir PR dari saya sekarang, bapak-bapaknya bisa nggak 3 hari berturut-turut tidak putus, tidak tinggal takbir keluar di masjid 3 hari. Karena susah belajarnya, ada kecepatannya untuk ngerti. Sholat tidak sah tanpa baca apa? Al-Fatihah. Mulai nanti sholat subuh Al-Fatihah itu diterjemah. Lain lokasinya loh, sini. Ya. Nah, yang perempuan juga awal waktu 3 hari berturut-turut Al-Fatihah diterjemah. Terus untuk menolong supaya tidak ngelamun, ada satu hadis mahfud bilang, mahfudnya gini, barang siapa yang menguasai 10 surat terakhir, dia mendapat titik aman pertama di yaumul hisab. 10 surat terakhir itu apa? Oh, 10 cukup, 2 tuh. Biar nggak diulang-ulang, sholat itu jangan ada diulang. Tadi pakai, nanti subuh udah pakai apa? Duhurnya jangan dipakai, jangan ngelamun. Ya, An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas, Sabah dibaca. Kafirun, Inna Atoina, Ar-Ra'aita, Quraisy, Al-Fil. Ya, mulai jangan diulang supaya nggak ngelamun. Nah, gitu ya. Nanti enteng ngejalanin ini apa namanya? Perintah-perintah Allah, hablum minallah jadi benar kalau amal minallahnya benar. Tapi kalau suka-suka nggak dapat. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada waktu 10 menit. Ingat ya, satu pengajian disebut baik kalau jamaahnya berubah, bukan banyak. Pengajiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 10 orang, 13 tahun ngaji, 10-10-nya masuk surga tanpa hisab. Gimana? Allahu Akbar. Robah jadi ya. Ya silakan, ada pertanyaan. Yang kekinian boleh. Kalau enggak berarti udah paham semua ya. Tinggal mau ngerjain apa enggak. Ingat ya Bapak Ibu, Ibu robah, enggak robah, jadi tua juga. Ya. Ustaz, dari mantan artis. Kita banyak menemukan artis yang murtad. Artis yang murtad. Ya. Saya sendiri Asmiranda. Saya dengar dari keluarganya itu dihipnotis sama suaminya. Itu pendekatan kepada mereka itu paling bagus kan sesama artis. Selama ini Ustaz pendekatan kepada artis itu ada banyak yang bisa dia mendekat. Ada satu. Biasanya sama itu udah masuk itu. Kita prihatin karena mereka itu saudara kita. Saudara semua kan. Kalau kita mengambil di sini bahwa siapa tidak peduli yang bisa umat Islam, mereka murtad kita biarin. Aku amat terlarang dia mau saudara tahu dia itu tidak peduli itu kan negara ini bukan umat. Ada sahabat saya satu, jamaah saya sekarang udah jadi biarin si logo, tau gak si logo Ben? Ada si logo yang tatonya penuh tuh, itu udah masuk Islam itu sekarang. Setahun terakhir berapa? Taponya penuh. Tapi itu tidak ada komunikasi sama Allah. Sekarang pencipta masjid. Ya, alhamdulillah satu-satu kita tarik kan. Apa yang dari luar. Cuman memang harus hikmah. Kalau perempuan harusnya perempuan lagi Pak. Laki-laki repot. Ya. Saya kan bawa sebuah itu terus. Terbaik Lukman Sardi yang ya pernah membintangi film Ahmad Dahlan. Ya. Ternyata beliau murtad barusan. Iya makanya. Kasihan orang-orang itu belum paham ya. Makanya kita di jalur terdekat dulu kita nih. Kayak kakak saya kan Katolik. Di keluarga saya Pak saya namanya juga kira-kira soalnya nggak izin namanya. Bapak saya namanya JP tidak apa dia dosen tapi hari nggak bisa. Ibu saya Emi namanya. Dia dosen bahasa Prancis tapi peragawati.
Allah saya dapat, saya benerin semua kakak saya nih yang kalau saya kasih gambaran. Saya dakwah ikut Rasul apa? Beri hadiah dulu, jangan banyak ngomong. Senangnya coklat saya beliin, suaminya senang durian saya beliin. Natal sebentar raya selamat Natal ya. Lama-lama dia ngomong, gue bencinya sama Islam 2. Tuh, jadi ngomong sendiri deh. Apa? Bahasa Arab sama poligami. Poligami mana? Nanti lo gak benar. Orang lagi satu disuruh lupa. Mbak, nabiku itu istrinya bukan 4, berapa? 12. Tapi hautunya Muhammad SAW tidak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Betul? Oh gitu ya, nggak pernah. Dia bilang sunah-sunah tuh jadi masih hidup. Kalau lagi bilang sunah Rasul mana yang gue ikutin? Ya. Oh, syarat pertama nih yang poligami ya. Jangan bilang sunnah loh. Itu saya ubah teman-teman saya Ustaz. Ini dari nggak benar tuh. 3 syaratnya. Soalnya ada teman saya datang dari Kuala Lumpur. Antum nggak sunah-sunah dari dulu. Sunah apaan? Dia istri kok masih satu, anak 4 mulai pribadi itu gubrak kegeran. Saya ajak masuk ke Layu perpustakaan saya. Nanti ambil yang mana saya punya 7 Sirah Nabawi. Lihat semua sama. Di bagian sunnah Rasul dalam pernikahan. Rasul tidak pernah menikah selama Khadijah masih hidup. Loh. Yang kedua, Rasul setelah Khadijah wafat ada 2 riwayat. Ada yang bilang mudanya 2 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Ambil yang pendeknya ada 2 tahun ya. Tahun nikah sama siapa? Saudah. Umurnya 59. Ini ada 2 riwayat nih, 59 sama 65. Ambil mudanya dari 59. Berarti Pak, kalau menikah lagi sunnah Rasul, syaratnya 3. Istrinya mati dulu. Hidup nggak bisa. Terus ini masih hidup repot, nggak bisa. Yang kedua, budak dulu 2 tahun. Nikah sama 59 tahun. Mendingan enggak kita ya. Makanya kalau menikah lagi jangan ikut sunnah Rasul saya. Kalau ikut sunnah Rasul, kakak saya ngerti gitu ya. Tuh. Terus dia bilang bahasa Arab. Allah ngatur. Saya sekeluarga pergi mau lihat tembok Cina ke Beijing. Kan ada masjid kuning, 2 blok ada katedral sebenarnya. Mau kebaktian sore, saya mau salat maghrib dulu. Saya nunggu di cafe shop masih 40 menit soalnya. Selama ngopi dulu, kakak saya masuk gereja. Gimana nih keluar lagi loh? Kenapa nggak keluar? Gua nggak ngerti nyanyi bahasa Cina sendiri. Bahasa Cina kan? Bunyi itu masjid, Allah sama nggak Jakarta. Tuh, kita ini udah dikasih Ferrari sama orang yang mobil. Cuma ada yang muter-muter, kan dia buka pintunya tuh kan? Ada yang buka pintu nggak tahu nyalainnya, ada yang nyalain nggak tahu nggak bisa cepat jalannya, ada yang cepat nabrak orang, ya. Nah di sini kita perlu pakai ilmu, mulai dari diri sendiri dulu. Ya ternyata kakak saya langsung sahadat dari situ, tapi saya kasih dulu surat As-Saffat ayat 6 sama Injil Barnabas yang asli. Saya kasih lihat ini ayat sama persis. Ini cuma estafet aja. Terus habis sahadat kenal lagi tuh. Sholatnya kadang pelan-pelan. Allah kasih cucunya dia masuk ke rumah sakit karena penyakit apa? DBD. DBD apanya namanya? Kromosomnya 35. Udah 3 hari disuntik nggak mau. Terus saya bilang, dia telepon saya jam 3. Dia tambahin dong cucu gue ini supaya sembuh. Saya buka Al-Quran nggak dekat kamar, ada. Saya suruh baca. Falyastajibuli waliyu'minu. Uji budak wa tada'i dan Allah mengabulkan siapa yang berdoa kepadanya. Memenuhi perintahku beriman kepadaku. Supaya cepat lagi dibilang oleh Rasulullah, kamu bernazar cepat. Nazar dengan apa yang bilang paling kita nggak taat. Saya bilang Pak, yang kamu paling nggak suka apa di Islam? Sholat sama pakai hijab itu loh. Ya udah sekarang nazar. Kalau anak cucuku ini sembuh, aku akan sholat 5 waktu tepat waktu dan akan pakai hijab. Itu jam 3 ngomong gitu.
7:30 naik tuh trombositnya. Waduh, alhamdulillah ya. Nah dibilangin, saya bilang kalau kamu langgar, ini nggak ditanya lagi sama Allah. Udah sampai sekarang suami bilang kan pakai jilbab cerai tuh, gitu dulu nggak punya kekuatan, kemudian dikasih kekuatan. Ya, jadi saudara-saudara kita mulai dekat-dekat dulu nih. Sekarang keluarga saya udah haji semua, itu udah kelar gitu tugas saya. Itu haji itu susah tuh. Nanti kalau belum kita ngaji, sholat, zakat, puasa Ramadan, nggak bakal pengen haji. Karena udah ditata 3 tahun haji mas saya. Ya susah soalnya Islam datang dari anak yang paling bandel, susah nggak? Itu pertama kali ngasih pengajian, itu saya ulang tahun 80, kamu ngaji, kamu di sana Al-Quran. Begitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih udah, maaf ya, dari dendam loh bisa berkomentar. Tapi lama-lama udah dikit tahu ya, kebenaran itu nggak pernah kalah, cuma tunggu waktu aja. Ya, ya. Mulai dekat dulu pak. Kalau jauh-jauh susah, paling nggak kenal. Lagi sudah. Ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah berarti jelas banget ya. Tinggal tahu apa enggak robah gitu kan? Nah kalau udah berubah, ibu, bapak inner beauty-nya keluar, saya bilang gitu. Mukanya lain, percaya nggak? Kalau nggak percaya sekarang potret nih. Ntar udah lulus 3 hari betul-betul taat, potret lagi lain. Menurut saya gitu. Terus ya gitu. Nah sekarang istri soleha udah dari kecil sholat ya. 1, tidak memotong omongan suaminya, udah belum? Ini kita paling baik hati. Pak istrinya gimana pak? Dimana sudah diem masih ngelawan? Kamu bilang seperti istri soleha itu ada 16 ya, kita paling baik hati. Saya kasih 3 dulu ya. 1, tidak memotong omongan suami, berbicaranya tidak lebih keras dari suaminya. Jangan mana ngomongnya. Berwajah menyenangkan, dikasih nafkah berapapun, betul. Kata si Uki nggak enak semua sih. Kalau yang nomor 2, berbicaranya tidak lebih keras dari suaminya, ada rukhsah, ada keringanan di sini, boleh. Kalau 2 asbab, 1 Al-Qur, istrinya orang Batak, suaminya orang Solo, gitu. Udah dari semuanya main di sini ya. Atau 1 lagi al-masalah itu ada trouble, suami ibu dari budak menjadi gitu, boleh. Di luar itu nggak boleh. Nah suami yang saleh tuh pak, uangnya bapak cari uang dapat berapa, kasih semua ke istrinya, udah belum? Saya juga kasih buku dari ini. Ini hadis sahih loh. Dinaru akfat tahu fisabilillah fi raqabah ala miskin ala akhli. Abdurrahman ala akhli itu. Uang buat laki-laki yang dibelanjakan untuk jalan Allah, memerdekakan budak nggak ada, berarti mengentaskan kebodohan. Untuk orang miskin dan untuk keluarga yang dikasih ke istrinya, yang paling besar pahalanya dikasih ke istrinya. Nggak setuju saya juga. Cuman saya bikin istihad 9 tahun lalu, saya bikin ini karena ada pengajian suami istri ya. Bikin istihad gini pak, istihad kecil-kecilan, ini istihad itu terbuka terus. Bapak boleh kasih semua uang ke istri, semua. Kalau istrinya udah dimarahin udah diem, itu baru kasih. Kalau masih nyolot, pas-pasan aja. Jadi adil begitu ya. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan ya. Jadi PR dari saya, sholat awal waktu, Al-Fatihah diterjemah, suratnya jangan diulang. Itu aja gitu. Jangan ngomongin jari, jangan ngomongin tangan, macam-macam loh tangan, baliknya ke sini. Ya, saya setelah belajar itu, Imam 10 mazhab, saya sholat di Istiqlal, saya lihat di belakang, sholat di depannya itu nano-nano loh, orang kebanyakan. Sininya pakai Maliki, sininya Syafi'i. Imam Malik kan begini, kembalinya begini, sama ke atas. Syafi'i depan dada, baliknya ke tempat kehormatan itu. Hanafi Hambali depan muka, baliknya ke sini. Ada yang ke pinggir. Orang Badar tuh dengan pedang maksudnya. Sekarang nggak ada pedang terus ke pinggir juga, karena daripada sholat kan ya. Nah ini ya. Jadi kita lihat sekarang jangan banyak ini orang-orang yang banyak nggak paham tuh. Terakhir saya masbuk pak, masbuk lepak orang itu di luar kota 2 kali, ya Allah.
tahun lalu saya tepat tuh begini, saya tempelin kaki, saya sholat ini di jalan raya nih, di masjid kecil, saya tepat ini, dia gini, ini nggak mau diikutin ya. Udah, ya saya kemarin dijawab, ya Allah ada yang lebih ada aneh lagi. Saya tempelin tepat diem, tapi ngerti kan? Sunnah. Padahal kan di fikihnya satu lagi nembak lagi salat sunat, sedekah suara kata Rasul. Bapak lagi sunat di depan orang, tinggal gini, Allahu Akbar tetap sunat. Subhanallah liman hamidah, jadi imam itu kan 2 rakaat, assalamualaikum lanjut dia. Tuh hari itu kan nggak tahu kan? Ya, kita di sini udah paham semua, rapat kaki rapat. Dulu rapat, naik ke sono di sini uber-uber gimana? Itu kalau belum paham kita suka berantem orang dulu kan ya. Nah sekarang banyak yang belum paham, makanya harus kita hati-hati. Ada PAUD, TK itu banyak yang belum paham ini ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ada bekasnya ya. Jadi bahan latihan buat Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dimulai dengan awal waktu dan paham yang diucapkan, mulai dari Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita termasuk Allah yang diberikan itu hidayah. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anak beradik kami dengan hidayah-Mu, ketaatan, kehati-hatian dan kekayaan yang hakiki. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati semua yang ada di sini dan berilah jalan keluar dari setiap kesulitan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.